Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur milik Allah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, keluarga besar semua, Allah takdirkan kita bisa berkumpul dalam keadaan baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Wah, semangat nih di ruangan, ada 1000 orang yang hadir. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Mas admin, boleh saya dijadikan co-host? Maaf. Ya, baik. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang disayangi, dirahmati oleh Allah, tak lupa salat dan salam tercurah terlimpah kepada seluruh para nabi dan para rasul. Wabil khusus kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidul Ayyam, kita dipertemukan kembali ya Bapak Ibu. Kita silaturahmi pada pagi hari ini karena momentumnya adalah momentum yang pas, karena Sayyidul Ayyam. Sayyid itu adalah apa sih Sayyid? Sayyidina gitu loh. Apa sih Sayyid? Sahana mina kasep Sayyidul Istighfar. Wah, keren namanya ya. Itu Sayyidul Istighfar. Sayyid itu adalah keutamaan ya. Sayyid itu adalah apa ya? Yang digurui gitu. Sayyid yang diutamai, Sayyid yang sangat-sangat dihormati. Makanya disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, hari yang benar-benar sangat apa namanya tuh mulia begitu ya. Baik. Hari Jumat ini adalah tak sedikit keluarga besar kita seluruh Indonesia, keluarga besar PPA, keluarga besar JAI, keluarga besar semua di Peradaban IOA, dan juga keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang saat ini Masya Allah terus bergerak merayu Allah agar senantiasa Allah mudahin, Allah jadikan kebaikan, Allah apa namanya tuh ridho kepada kita, itu dengan cara bahwa ayo kita sama-sama memuliakan di hari Jumat ini. Tak sedikit keluarga besar kita yang hari Jumat adalah hari saatnya kita memuliakan, biar dimuliakan. Hari dimana kita membahagiakan, biar dibahagiakan. Hari dimana kita belajar mensukseskan, biar kita disukseskan. Mas admin boleh dibantu biar yang masuk langsung mute. Ya maaf ya Mas admin. Maaf ya Bapak Ibu, keluarga besar semua. Baik, hari ini temanya adalah tema yang boleh dikatakan ini adalah entah kenapa gitu ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang menyimak. Saya lihat sudah ada 2.600 di Zoom yang sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Ada lagi dari mana? Pemirsa yang hadir juga di sini di ruangan. Saya lihat ada berapa? Dihitung coba. 5.000. Ada 5.200 ya. Alhamdulillah, bohong banget ya. Iya, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi alhamdulillah hari ini, dan saya nampaknya hari ini susah saya menyapa Bapak Ibu semua. Nampaknya dari mana aja ini yang hadir? Dari Gorontalo, Ibu atau Mbak Krista ya. Dari Deli Serdang, mana lagi? Tolong dong videonya dibukain biar bisa menyapa yang mana orangnya ya. Yang mana ini? Nih Pak Kamaludin S mana ya? Ya Allah, tega banget.
Pasangkayu Garut nenek popon sing sehatnya ngarah lincah deui ka ditu ka dieu. Ngarah bisa biar kesana kemari lagi ya. Dari mana lagi ini? Pak Denny, apa kabar Karawang? Masya Allah, sehat Pak Den? Masya Allah, dalam keadaan sehat ya Pak Den. Alhamdulillah, lagi disayang sama Allah keluarga besar Pak Denny dari Karawang. Sehat-sehat selalu Pak Denny dan keluarga. Salam buat Bu Anggi ya, Masya Allah. Pagar Alam, Bu Popin, oh itu mah selalu always, tidak pernah never ya, selalu hadir. Oke, alhamdulillah. Dari mana aja ini? Ada Pak Budi YAI, asa apal itu mah. Iya, siapa lagi yang hadir? Bu Iin ya, namanya Hall. Bu Uut dari Batam, Masya Allah. Ada Pak Dudi yang lagi ngaca, nggak benar kan Bu Uk nanya. Ada Bu Rini, dari mana Bu Rini? Bu Hadiarta dari Bapak atau Ibu ya? Maaf ya. Oh nggih, alhamdulillah sehat Bu Rini. Alhamdulillah, api-api ya Bu ya. Alhamdulillah. Oh Bapak ya, Bapak Hadiarta, Masya Allah. Sehat ya Pak ya, dari Semarang. Yang mana orangnya ini teh? Saya nggak bisa ngelihat ini ya Allah, ditutupi semua kameranya ya. Boleh dong dibuka dulu videonya. Langsa, oh Aceh ya. Langsa itu 1 jam dari Aceh Tamiang ya. Mantap, terima kasih sudah hadir. Ayo atuh chatnya digunain biar nggak nganggur, kasihan. Makassar, Bu Nur Alia, Masya Allah, yang lagi perjalanan menuju Enrekang, Tator Enrekang ya. Enrekang daerah mana sih? Pelabuhan Ratu ke sononya? Oh bukan, itu Makassar ya. Banyumas, mana lagi? Siapa yang hadir lagi ini ya Allah? Oh ada Ibu Krista, Nenek Popon, ujung ngajongkeng, sing sehat nih. Siapa lagi ini yang hadir? Deli Serdang. Ya alhamdulillah, Bu Yuliani, Kakak Mail Gorontalo ya. Baik, siapa lagi yang hadir ini? Atuh sok atuh yang belum ngabsen di absen atuh biar nggak nganggur itu kolom chatnya ya, biar nggak mubazir kuota. Gitu Bapak Ibu. Baik, Mbak Wiwi Semarang, apa kabar Ibu Mbak? Sehat nggih? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya, alhamdulillah. Baik. Iya, ada Pak Ciko Benden. Daerah mana itu Pak Ciko? Saya lihat. Oh, itu. Denpasar sebelah kidul ya. Baik, terima kasih. Siapa yang sudah hadir? Banyak ya, alhamdulillah partisipan. Bapak Ibu silahkan untuk kolom link Zoom-nya di halal, bahkan wajib di-linkkan, di-sharekan ke semua grup ya, ke semua relasi teman-teman, soulmate, kolega, orang-orang baik, para donatur, disebarin halal, nggak usah izin ya. Mudah-mudahan ada keberkahan. Baik, oke siap. Materinya sederhana Bapak Ibu, tapi nanti kita akan bongkar dengan memperbanyak tanya jawab ya. Baik, hari ini juga macam-macam nih, ada fikih, ada tauhid, pagi ini materinya ya. Baik. Namun sebelumnya Bapak Ibu, Mbak Teteh, Akang, Abang Kakak, semuanya silahkan disiapkan dulu catatannya, disiapkan dulu Al-Quran terjemahnya ya. Oke, semua tahu bahwa ada di Al-Quran surat 108 ya, itu ayat pendek yang sering kita tahu, surat 8 ayat 1 sampai akhir ya. Semua paham dan tahu insya Allah ayat ini ya. Kalau nggak paham, kalau nggak tahu ya mohon maaf ya, berarti kita harus banyak belajar lagi nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kurban itu asal kata dari apa? Dari qoroba yakribu ya. Ada kalau teman-teman belajar fikih, ada yang belajar tajwid, ada yang disebut dengan apa itu? Qoroba yakrobu ya, ngedekatin. Makanya disebut, kalau saya bersahabat dengan Pak Ismail berarti disebut sahabat akrab, ngedeketin. Saya bersahabat dengan siapa ini? Misalnya saya bersahabat di sini dengan Pak Rais yang sedang perjalanan, bersahabat dengan beliau. Apapun itu ya,
Yang namanya sahabat akrab. Jadi kalau saya ke Makassar pasti dijamu. Setidaknya dijemput ke bandara, dibawa makan konro, ya nggak? Nah di Bandung nggak ada konro. Ya, yang belum makan konro ya bertobatlah. Yang belum makan konro bersabarlah, ya baik. Kalau saya datang ke mana nih? Yang hari ini hadir ke Pangandaran atau ke Banjar, ke Teh Siro, ya kan? Pasti yang namanya akrab itu Masya Allah dilayanin, ya. Fasolli, maka bersolatlah li rabbika, kepada Tuhanmu. Wanhar, apa wanhar? Dan berkurbanlah. Oh, ternyata perintah berikutnya. Sok Ustaz Dudi coba jawab Ustaz Dudi. Kenapa wanhar ya kok disandingkan dengan as-salat? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Sampai ayat 3 nih, 108 ayat sampai ayat surat 108 ayat 1 sampai 3. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Bapak Ibu boleh bantu jawab di kolom chat, kenapa sih perintah sholat disandingkan dengan kurban? Sok, ada yang tahu nggak? Bantu di kolom chat, tolong bantu jawab. Yang pas jawabannya insya Allah mendapatkan hadiah nginep 3 hari 3 malam di mes. Di masjid maksudnya. Oke, siap. Kenapa diperintahin sholat dengan kurban? Atau wa iqamis sholah wa itaiz zakah gitu ya? Kenapa? Gitu loh. Sering kita menemukan ayat, ya, Pak Rais lagi nyupir, hati-hati perjalanan, sehat selalu. Oke, saking pentingnya, apalagi coba dibantu di kolom chat, ayo. Sampai-sampai sama Allah tuh disandingkan antara perintah sholat sama apa? Apa ya? Saking pentingnya ya antara sholat gitu loh. Kalau ini ibadah apa? Ibadah ayo ya. Ibadah naon? Lain ngejawab. Apa ibadah apa? Tuh ingat tuh. Ayo ibadah apa? Sholat. Ya kan? Kenapa coba? Ya enggak? Iqamis sholah wa itaiz zakat. Zakat apa? Harta. Wanhar, bentuknya apa? Harta. Ciri orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah wa yu'tuna zakah. Salat dan zakat, salat dan kurban. Kenapa? Kenapa ya? Diperintahin seperti itu. Karena ternyata punten, dunia digunakan itu tidak hanya untuk kita. Kalau sepakat maka jawab setuju. Statementnya begini, belum Pak. Kalau sepakat jawabnya apa? Setuju. Nih teman-teman yang hadir di rumah. Gini katanya, ada seorang motivator terkenal di Indonesia, gini Kak Efri menyatakan, cari uang sebanyak-banyaknya. Apa katanya? Cari uang sebanyak-banyaknya. Oke. Gunakan seperlunya. Apa katanya? Gunakan seperlunya, sisanya gunakan di jalan Allah. Betul nggak? Betul nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Oke, selamat menikmati hadirin. Jadi gunakan apa tadi? Cari uang sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya sedekahkan di jalan Allah. Ya nggak? Gitu. Kenapa sih harta ini? Maaf ya, terkadang bisa menyelamatkan, juga terkadang bisa mencelakakan ya, teman-teman sekalian. Ya, mohon maaf nih, Allah uji saat ini kita dengan harta. Terus diapain tuh harta? Nah, gitu ya. Jadi ini tuh apa nih? Kok korelasinya sholat dan cenderung kita disuruh untuk berbuat baik, menunaikan zakat, apalagi tunaikan kurban, ya enggak? Demi apa? Demi melepas rasa kemelekatan kita terhadap dunia. Belajar untuk tidak cinta banget terhadap apa? Dunia. Punten ya, yang hari ini hadir nih menyimak nih, Pak Ahmad dari Bandung ya.
asa kenalnya ke Pak Ahmadnya. Ya, istrinya di bawah ya. Jadi apa namanya tuh? Ya itu tadi, dunia ini Allah berikan untuk kita untuk jalan mengabdi. Dunia diberikan untuk jadi jalan sebagai bukti pengabdian kepada Allah. Ya. Jadi kalau begitu ditanya kita nih, kalau ditanya ya mending miskin mending kaya sih kira-kira? Serius? Mending kaya mending miskin? Pemirsa di rumah yang menyimak, mending kaya mending miskin? Jujur ya Bu. Oh, yang di rumah, yang ditanya yang di rumah nih, jujur ya ini mah sederhana saja. Semua Bapak Ibu pengen memilih mending miskin mending kaya? Mending kaya ya. Serius gak mending kaya? Kenapa pengen kaya? Biar apa? Biar sedekahnya banyak. Biar apa lagi? Banyak lah ya. Kaya apa tuh? Kaya baik hati dan tidak sombong, juga rajin menabung. Biar sedekahnya bisa banyak. Setuju? Kalau bisa sekuat tenaga apa yang kita saat miliki ini, ketika punya jangan lupa ya, ada hak yang harus kita keluarkan. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Surat 51 ayat 19. Karena ada hak milik kita untuk orang ya. Tuh kalau tabuin mah biar bisa sedekahnya banyak, bantu orang lain, manfaat untuk umat. Wah, keren TOP BGT. Setuju banget. Jadi satu hal, kenapa diperintahin oleh Allah untuk apa? Tuh. Habis sholat mengabdi jangan lupa wanhar, berkurbanlah. Kenapa? Karena di situ Allah sampaikan inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membenci dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berarti kalau orang yang bahkan bisa jadi nggak mau berkurban, bisa jadi sama dengan ya kan apa tuh, menolak atau seolah-olah dia menghindari atau nggak memburu pertolongan Allah. Tapi sok teman-teman yang di rumah nih, Bapak Ibu yang menyimak di ruangan Pila Cahaya nyempil gigireun sekolah. Jadi apa? Coba perhatikan ya, Rasulullah ngasih contoh nih ya. Apa coba? 2 bulan sebelum saum kita mau ngapain? Ya kan? 2 bulan sebelum Ramadan kita ngapain tuh? Persiapan Rojab, Sya'ban. Habis saum ngapain? Habis saum sebelum lebaran naon dulu? Hubungannya dengan harta. Rasulullah itu maaf ya, hubungannya dengan harta. Rojab, Sya'ban memperbanyak saum. Hikmah saum biar berbagi sama orang, betul nggak? Ramadan menahan lapar. Kalau hanya jago-jago nahan lapar, orang miskin tiap hari nahan lapar. Tapi apa? Kita empati untuk bisa berbagi sama orang. Muncul hadis, barang siapa yang ngasih makan kepada orang yang puasa, maka akan mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi yang puasa. Habis itu mau ngapain? Ya kan? Zakat fitrah, berbagi lagi sama orang. Habis zakat fitrah ngapain lagi? Syawal, saum lagi. Ya enggak? Terus seperti itu sama Allah. Zulqa'dah, persiapan, nabung bentar, mau ngapain? Haji, ya kan? Haji itu apa? Berat melakukannya. Habis itu kalau yang berangkat ke sana haji, kalaupun tidak haji juga kita di sini harus melakukan saum juga. Habis saum sama. Habis itu ngapain? Kurban, potong. Seolah-olah ini sistem yang dibuat oleh Allah. Kenapa ini teh meni berurutan banget? Kenapa kok beriringan banget? Kenapa coba? Nah ini ada hubungannya nih, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Seolah-olah kita tuh, maaf ya, seolah-olah ya dipaksa sama Allah agar tetap istiqomah dalam beribadah. Punten. Ada yang curhat nih, gini. Ustadz kenapa ya rezeki saya kok susah banget, kenapa ya? Gitu. Ya balik nanya, lah memang ada sedekat apa kita sama Allah kan gitu ya? Ya pertanyaan gini sederhana kan, Ustadz kenapa sih rezeki saya kok nggak lancar-lancar banget, kurang apa gitu? Ya pertanyaan dibalik, emang selama ini sedekat apa sama Allah? Kan gitu ya. Pertanyaannya dibalik.
Gimana caranya agar mendapatkan pertolongan Allah? Balikin lagi, ya seberapa dekat kita menghadap Allah agar Allah nolong, kan gitu ya. Atau seberapa banyak kita menolong hamba-hambanya Allah, kan gitu. Nah ini juga sama nih teman-teman sekalian. Kita nih sama Allah diusuruh seolah-olah ayo sedekah ya nggak? Coba dibuka surat 23, coba dibuka. La'alli a'mala sholihan, coba dibuka. Surat 23 ya. Ayat 99 dan ayat cepek. Ayat 100 ya. Silahkan Bapak Ibu pemirsa di rumah yang hari ini menyimak, monggo siapkan surat 23 ayat 99 ayat surat 23 ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Niscaya pengen dibalikan lagi ke muka bumi, ingin melaksanakan amal soleh. Tuh Masya Allah, pertanyaannya balik lagi enggak? Tidak, hanya sekedar penyesalan saja. Enggak ada, enggak bisa. Nah Bapak Ibu keluarga besarku semua yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu nih ya, kalau ditanya, coba dibuka deh surat Al-Hajj dibuka ya, surat Al-Hajj ya. Ayat 37 ya, sorry, Al-Hajj surat ke-22 ayat 34, maaf. Surat Al-Hajj 22 ayat ke-34. Ya, kita lihat. Walikulli ummatin ja'alna, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Ini ya Bapak Ibu, supaya mereka menyebut nama Allah. Man saka'al liyadhkurusmallah ala ma razaqahumul. Setiap agar mereka itu menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang direzekikan kepada mereka. Ya. Mim bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Karena itu Allah sampaikan, maka Allah yang maha kuasa, Allah yang maha esa, maka berserah dirilah, ilahu wahidun falahu aslimu, maka berserah dirilah kepada Allah, wa basyiri ya, wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang tunduk dan patuh ya. Kemudian ayat 35-nya, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wassabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu siapa? Orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang yang mendirikan sembahyang, dan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 36-nya, dan telah kami jadikan unta-unta sebagian syiar Allah ya, memperoleh kebaikan yang banyak kepadanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri ya, atau telah terikat. Itu biasanya memotong apa? Unta itu dipotongnya berdiri ya. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebahagian. Jadi kalau motong apa tadi? Unta itu diikat kaki yang kiri, kemudian disembelih dalam keadaan berdiri ya. Seperti itu. Di ayat 37-nya
di ayat 37-nya bahwa daging-daging unta itu darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Akan tetapi apanya yang sampai? Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ini makna yang luar biasa ya. Surat berapa tadi? 22 dari ayat 34 sampai 37. Di situ Allah menyampaikan bahwa disuruh ngapain? Berkurban. Demi apa? Melepas rasa kemelekatan. Ya, melepas rasa kecintaan. Allah tuh maha jealous, tidak mau diduai. Pengennya satu. Kalau istilah PPA, just focus on Allah. PPA, just focus on Allah. Itu aja. Jadi rugi kalau kita ibadah mencari apanya Allah, mencari pahala atau mencari sorga. Kalau kita ibadah cari pahala, cari sorga, pemirsa, jujur ini mah cari apa? Cari ridho subhanahu wa ta'ala. Iya wes, Al-Baqarah 207. Orang yang hidupnya adalah mencari ridho Allah. Udah itu aja. Mencari ridho Allah, sederhana kok. Baik, nah ketika sudah ini terjadi, maka kenapa nih? Katanya kita harus istiqomah melakukan kebaikan 2 bulan sebelum saum. Di bulan saum itu kita benar-benar menahan diri, ya kan? Benar-benar kita belajar untuk empati terhadap orang. Maka zakat fitrahnya kita keluarin. Syawal pun kita bagi-bagi. Saum lagi 6 hari. Kenapa? Datang bulan Zulhijjah. Ngapain lagi? Persiapan, potong kurban. Seolah-olah kayak Allah butuh gitu loh. Padahal bukan. Banyak orang yang bahagia hidupnya, banyak orang yang hebat berkah hidupnya karena orang tersebut, maaf ya, meyakini bahwa semuanya adalah titipan. Semuanya apapun adalah titipan. Kenapa sih sampai segitunya gitu loh? Nah, sederhana sahabatku semua yang Allah sayangi saat ini, kita balik lagi kepada Al-Quran. Kenapa sih seolah-olah Allah kepengen gitu ya? Kepengen kita tuh bahwa terus aja istiqomah dalam ketakwaan gitu ya. Kita lihat Bapak Ibu, kita lihat di surat ke-5. 5 surat apa ya? Al-Maidah ayat 93. Ya, Ustaz Dudi. Surat ke-5 Al-Maidah ayat 93 saya tulis di di whiteboard ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang menyimak. Izin silakan siapkan catatannya ya. Di surat ke-5 Al-Maidah ayat 93 yang hari ini menyimak di rumahnya masing-masing. Oke. Apa di situ Bapak Ibu? Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima tu'imu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa serta beriman. Bertakwa serta beriman. Lagi, dan mengerjakan amal-amalan soleh, kemudian mereka tetap bertakwa. Nah, berapa kali itu takwa diulang? 2. Tetap bertakwa dan beriman. Tetap bertakwa dan beriman. Dulu dalam keadaan, maaf ya, kehidupan tidak sebaik sekarang, tetap tidak lepas ketakwaan. Sekarang diberikan kelebihan oleh Allah, punya jabatan, punya penghasilan lebih dari sebelumnya, sambil naik grade ketakwaan kita di mata Allah, kemudian dia dikasih nikmat bersyukur, dia pun jadi kebaikan, dikasih ujian bersabar, sabar pun jadi kebaikan. Tetap berpangku kuat, berpegangan tangan dengan pasangan, dengan orang-orang terdekat, ngapain? Takwa. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebaikan, tetap bertakwa, tetap beriman, tetap berbuat kebaikan. Berkali-kali diulangi ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi ternyata sistem dibuat oleh Allah biar apa? Biar apa? Sebelumnya gitu kan sampai sekarang, biar tetap
Takwa. Ini aja. Tetap bertakwa hadirin. Tetap bertakwa. Ada yang bilang, atau Ustaz, uangnya juga sederhana sedikit, belum beli sebanyak. Niat aja dulu, ya enggak? Nanti sama Allah diberikan kemudahan jalannya. Niat we heula sekarang mah Pak Ain. Ya, Pak Haki. Sekarang meniatnya aja dulu. Aduh, belum sanggup nih. Semuanya. Ya sudah, minimal atau partnya. Kita ada program. Programnya apa Pak Dudi? Kita ada program nih. Kalau bisa di 3,5 juta misalnya, ya kan, untuk berkurban, maka minimal kita bisa ikut andil, berpartisipasi. Nggak full juga. Karena kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap orang punya kadar kemampuannya beda-beda. Setiap orang punya keadaannya masing-masing gitu loh. Ya sudah, ikuti alternatif berikutnya. Apa? Yuk kita sedekah aja. Sedekah apa? Sedekah daging misalnya. Nggak sanggup satu ekor, minimal 1/7-nya. Minimal banget, nggak mampu juga karena kondisi. Intinya tetap bertakwa. Intinya tetap berbuat kebaikan itu aja. Kalau saya nggak bisa jadi sedekah 100.000 misalnya, atau sedekah daging minimal 100.000 yang diadain oleh program kita di AI daerah. Aduh Ustaz, 100.000 mana seperti ini, aduh pandemi ya berat Ustaz. Gimana caranya? Ya sudah, Anda siapin apa? Anda siapin tenaga. Ustaz, tenaga nggak bisa hengker. You know hengker? Apa hengker ya? Apa hengker itu Pak? Lemah gitu loh. Nggak kuat. Ya sudah. Antum siapin apa? Kreseknya. Udah sedekah kresek, beli 1 plastik, kasihin. Ya enggak? Pokoknya mah di situ tetap bertakwa weh. Pokoknya di situ tetap komitmen weh. Ustaz, apakah kurban seumur hidup? Enggak, setiap tahun. Biar apa? Biar tetap takwa. Karena perintahnya fasholli li rabbika wanhar. Tetap takwa hadirin. Sampai segitunya Allah nyuruh. Saya mau nanya nih ke Bapak Ibu, teman-teman di rumah, izin ya. Kapan perintah kurban ini diadakan? Atau kapan perintah kurban ini diperintahkan? Coba jawab di kolom chat. Ayo. Sejak kapan perintah kurban ini diadain atau dicontohin? Sejak kapan? Ada yang tahu? Halo Bu Dewi. Siapa Bu? Oh, ada Nabi Ibrahim katanya, Nabi Ismail. Siapa lagi? Ada yang lebih pas? Sebelum Nabi Ibrahim, Nabi siapa? Ayo. Halo. Siapa lagi? Nabi Adam. Benar ya, Nabi Ibrahim. Jadi sebelum Nabi Ibrahim, Nabi siapa? Nabi Adam, benar. Jadi kan dahulu itu, ya kan teman-teman sekalian, ada perintah tuh, ya enggak? Perintahnya apa? Perintah kurban. Pada zaman siapa? Zaman nabi-nabi kita sebelumnya. Salah satunya adalah zamannya Nabi Adam alaihi salam. Maksudnya gimana Ustaz? Nah, coba dibuka nih, ada dalilnya di Al-Qur'an nih, Masya Allah. Silahkan buka Quran surat ke-5. Surat ke berapa? Ke-5 ayat 27. Saya tulis di whiteboard ya. Oke, surat ke berapa tadi Kak? 5 ayat 27. Surat 5, silakan Bapak Ibu, kawan-kawan pemirsa di rumah. Surat ke-5 ayat 27. Baik, kita baca. Kita lihat buka ya. Baik. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan. Idz qarraba qurbanan. Qarib, akrab, kurban. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam. Siapa itu? Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima salah seorang dari mereka, yaitu siapa? Habil yang diterima. Yang tidak diterima dari yang lainnya siapa? Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Ke siapa itu? Ke Habil. Dan sesungguhnya Allah hanya menerima korban
dari orang-orang yang bertakwa. Tuh, jadi kurban tuh untuk apa? Bertakwa, itu aja. Jadi kalau kita kepengen belajar oleh Allah jadi hambanya Allah yang bertakwa, ya sudah, mulai sekarang bismillah. Ngapain kurban? Ada yang bilang korban perasaan katanya ya. Sabar ya. Baik. Oke, siap. Nggak ada suara ya? Baik, maaf ya barusan kelewat. Baik. Suara hilang ya, maaf ya barusan ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sahabatku, yang izin lab silahkan, selamat, hati-hati di jalan kalau mau bepergian ya. Mungkin ada yang lebih penting, silahkan. Baik, kita lanjut ya. Ternyata yang diterima kurbannya adalah siapa tadi? Siapa? Yang diterima kurbannya? Siapa teman-teman di ruangan? Siapa yang diterima kurbannya? Hah? Habil. Habil diterima kurbannya, checklist. Qabil terima enggak? Kenapa? Nah, karena Habil dialah di mata Allah yang paling takwa. Jadi perintah kurban ada sejak zaman Nabi Adam. 2, perintah kurban ada lagi sejak zaman Nabi siapa? Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat Saffat ya, surat ke berapa? 37 ya. Ayat 102. Jadi ada dialog, ya kan? Kita tahu lah dalam sejarah bagaimana Nabi Allah siapa tuh? Ibrahim ngajak dialog kepada siapa? Kepada anaknya, nabinya Ismail, kan gitu ya? Baik. Falamma balagha ma'usa ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sampai umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Demi Allah, tidak ada orang yang rugi, tidak ada orang yang jatuh miskin ketika kita justru malah langsung seringnya banyak berbagi. Karena memang keutamaan waktunya gitu loh di saat yang sama. Karena maaf ya, tidak sedikit orang yang banyak berkurban, betul nggak? Kenapa? Sedekah mah kapan saja, bisa nggak? Bisa. Kalau kurban mah setahun sekali gitu loh. Contoh gitu ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu yang di rumahnya masing-masing, yang di daerahnya masing-masing, semoga dimampukan bulan Zulhijjah ini adalah untuk berkurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Perhatikan, orang yang taat mah berkah, orang yang taat mah ijabah, orang yang taat hidupnya mah bakal melimpah keberkahannya, insya Allah. Jadi kalau sekarang misalnya aduh belum siap, belum mampu, minimal sedekah. Sedekah apa? Sedekah yang dikeluarkan program oleh YAI. Apa itu? Sedekah daging gitu ya. Cana pengen patungan, boleh. Ustadz, kurban boleh nggak selain kambing dan selain sapi, selain unta, boleh nggak? Kurban pakai apa? Pakai ayam? Kenapa nggak pakai ayam nggak sah? Kenapa Pak En? Kenapa Kak Epri? Aku kurban sama apa? Kelinci? Please deh. Sama apa? Kurban itu harus yang terbaik. Ayam terbaik nggak? Terbaik nggak? Terbaik. Kalau bandingannya sama kelinci. Jadi ada yang lebih besar dari ayam apa? Kalkun. Ada lagi apa? Kambing. Dan kambingnya teh ulah anu goreng patut. Harus yang ganteng. Harus yang gagah kambingnya teh. Kenapa? Melepas rasa kecintaan hadirin. Sapi ulah yang punten ya, cari yang sapi yang paling murah berapa? Nggak boleh, harusnya sapi yang terbaik. Ya nggak? Ada uang 25 juta beliin sapi yang harga 20 juta. 5 juta kemana eta duitna? Ditilep. Cilaka 2 likur hadirin. Nggak boleh itu, Masya Allah ya. Jadi kumaha tuh? Ya sudah, kalau ada harga sapi 25, harga sapi 25 terkumpul 24,5, tawar 24,5. Gitu. Jadi yang terbaik, yang 500 ribunya
buat operasionalnya, ya nggak? Beli kresek, bikinkan kopi, air minum dan sebagainya. Kalau saya seperti itu, awas ditilep ta, panitia bahaya ta. Panitia awas ya, gitu. Hati-hati, bahaya ini ya. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sahabatku, apa kurban sebagai bentuk ketaatan. Dan yang terakhir, yang keenam, kurban itu ada hikmahnya apa? Nah ini dia, aduh Masya Allah. Ini yang selalu saya entah kenapa loh Pak Ismail ya, teman-teman sekalian, Pak Asep ya, ulah-olahok ayam makanan di OP ya gitu. Kang Haki gugah Kang Haki. Jadi jadi Pak Budi, Pak Kamal, saya entah kenapa pokoknya mah momentum Ramadan tuh momentum yang pokoknya mah kudu semangat. Targetnya di daerah yang hari ini hadir ya, dimanapun pokoknya mah di masjid-masjid minimal 3 ekor sapi, amin. Dan minimal 7 ekor kambing, amin. Harus ada targetan yang ganjil, kalau nggak 3, 5, 7, 9, 11 ya. Satu mah kebangetan. Minimal berapa? 3. Garut 3. Sisa hari 26 hari lagi nih. Mulai sekarang ke depan bismillah, pokoknya mah teman-teman ya yang hadir di sini harus ikutan sedekah daging. Siap? Nah, akhir bulan sekarang nih. Ya, bagian keuangan potong. Ya, ngapain sedekah we? Ya enggak? Dan saat nanti hari H, teman-teman YAI di sini harus ikut semuanya jadi panitia. Siap? Kenapa? Karena hikmah yang keenam adalah membahagiakan kaum duafa. Aduh, nggak enak bilang duafa ya. Membahagiakan sesama saudara, membahagiakan saudara kita gitu. Jadi poin yang ternyata poin keenam adalah membahagiakan saudara-saudara kita. Nah, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kita berada di sini. Jadi target pokoknya mah gimana caranya ajak teman saudara, teman-teman ibu majelis taklim. Saya selalu menyampaikan di beberapa majelis taklim, ibu-ibu, bapak-bapak, hayu kalau seandainya kita belum bisa full 1 sapi, nggak bisa 1/7-nya, nggak bisa 1 ekor kambing, minimal kita bersedekah yang terbaik. Kalau di PPA tuh ada namanya BGA, batas getar atas, yang terbaik. Ya, hari raya kurban bisa menjadi momen di mana kita berbagi kepada saudara kita yang memang perlu kita bantu. Karena hadits riwayat Muslim adalah hari raya kurban adalah hari untuk makan dan minumnya dan zikir kepada Allah, kebahagiaan buat saudara kita yang duafa. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kapanpun dimanapun, yuk mengajak. Kalau kita mampu sekarang, bismillah. Kalau tidak juga tetap dilakuin. Tetap takwa intinya mah. Kenapa tetap takwa? Karena biar kepalang kepada Allah pun dalam bentuk keadaan takwa. Karena seorang akan dimatikan, akan diwafatkan tergantung pola kebiasaan. Ulangi. Seseorang akan diwafatkan tergantung kebiasaan. Ada orang yang mati matanya infeksi gara-gara dipatok ayam karena memang kerjaannya selain makan ayam tukang ngadu ayam, hadirin. Nah gitu ya, Masya Allah. Jadi yuk Bapak Ibu raih ketakwaan selama kita mampu, nabung dari sekarang. Bismillah, minta sama Allah, ya Allah pengen berkurban. Rasanya malu, ada seorang ibu di kampung, maaf ya rumahnya sederhana, bahkan nggak punya handphone. Apa sih kerjaannya? Ya nabung aja setiap tahun. Si ibu tersebut, apa kata ibu? Ibu emang uangnya dikurbanin nggak takut miskin? Apa kata si ibu? Yang ngasih rezeki mah bukan jenengan, bukan kamu, tapi siapa? Allah. Rumahnya sederhana, nggak punya handphone, nggak punya TV, nggak punya WA, nggak punya Facebook, ya, nggak punya Instagram. Apa yang terjadi? Masya Allah. Apa selalu saja dia pokoknya pengen kurban tiap tahun, pengen ngebahagiain orang lain begitu. Nah, salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, hayu Bapak Ibu sama-sama. Kenapa? Tetap takwa.
ya, tetap bahagia, tetap menebarkan cinta terhadap sesama. Gitu Bapak Ibu, ada 6 hikmah yang bisa kita petik yang pertama kali tentang bagaimana kita bisa berkurban demi kebaikan kita insya Allah. Ada beberapa hari ke depan, 25 harian. Bismillah, mulai dari sekarang hayu kita sama-sama bareng-bareng. Semoga Allah mampukan kita gabung ya di YAI pusat atau di YAI daerah ada namanya sedekah daging. Ada ya Pak Isya? Silahkan hubungi YAI di daerah atau bahkan bergabung ke tempat di mana Anda di situ juga gabung dengan DKM-nya misalnya. Oh, monggo silahkan. Monggo silahkan. Gunakan kesempatan ini untuk jadi jalan ketakwaan. Semoga dengan tetap takwa inilah yang membuat Allah bukakan pintu jalan buat kita. Yang sakit jadi sembuh, yang sempit jadi lapang, yang sedikit jadi berkah, yang sedih jadi bahagia, yang punya hutang semoga secepatnya Allah mudahkan jalannya, yang bermasalah jadi islah, yang sedikit menjadi berkah buat kita, yang saat ini sulit dimudahin sama Allah karena ternyata kita ini udah benar-benar mau sekuat tenaga jadi orang-orang yang jadi wasilah kebaikan, menebarkan syiar, menebarkan cinta terhadap sesama. Bapak Ibu, demi Allah tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang sempit hati, tidak ada orang yang galau dengan masa depan, tidak ada orang yang merasa tidak pede selama orang tersebut menebarkan kebaikan. Bikin flyernya, gak usah takut. Aduh, gimana ini saya di kampung? Bisa jadi ketika kita berikhtiar iman maksimal, upload ke Facebook, upload ke Instagram, upload maksudnya, ya kan? Kenapa? Karena ini bisa jadi akan menyelamatkan hidup kita. Bisa jadi teman-teman akhwat yang bulan ini, bulan depan berkurban, siapa tahu Allah datangkan jodoh yang soleh. Perkara dia kaya dan ganteng nomor 1, ya kan? Nah ini bagi yang kurban, monggo dipersilakan ada tuh demi Quran untuk peradaban, masya Allah ya. Dan barang siapa yang kepengen saat ini masih punya cita-cita dan harapan, yuk jadikanlah tongkat Musa kurban ini oleh kita, menebarkan cinta kebaikan terhadap sesama insya Allah. Pilihlah kambing, pilihlah sapi yang terbaik, juga pilihlah yang sehat, yang gak ada cacat. Pilihlah pokoknya yang orang puas dengan mendapatkannya. Jangan sampai satu kambing dibagikan satu RW, aduh habis atuh nggak dapat kebaikan. Itu saja Bapak Ibu sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Barangkali yang di ruangan atau yang di kolom chat mau bertanya dipersilakan. Saya ada waktu kurang lebih 5 menit sebelum ditutup. Dipersilahkan barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu. Baik, ini di sini ada yang bertanya nih, izin ya. Jawab pertanyaannya. Bismillah, Ustadz mohon pendapatnya, ada fikih atau aturan kalau kurban? Mana tuh? Lupa ya? Mana? Kok jadi hilang? Maaf. Baik, ini nih katanya ada pertanyaan. Domisili apa? Apa tadi? Pertanyaannya apa ya? Bismillah, mohon pendapatnya. Apa katanya? Tolong dibacain. Ada fikih atau aturannya kalau kurban lebih baik di tempat lahir kita, tempat domisili kita tinggal atau di tempat kita berumah yayasan atau kantor. Baik. Sama lebih baik kambing atau itu tempat dengan sapi karena sama ada jasnya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabatku, kurban di mana kita? Enaknya di mana? Baiknya di mana? Satu yang perlu kita garis bawahi, kebaikan mah dimanapun juga boleh. Tapi kalau seandainya di lokasi di komplek kita banyak orang yang setiap tahun tuh masya Allah minimal 5 sapi mah ada, dan sapinya yang gede-gede, sehingga setiap orang dapatnya minimal 2 kilo kambing, 2 kilo daging misalnya. Itu masya Allah ya, berlimpah. Tapi di sisi lain juga di kampung kita misalnya kurban jarang, maka disitulah misalnya Ustadz Irgi jadi wasilah kebaikan di kampung antum.
Gabung sama IAI setempat kalau sudah ada, bikin flyernya, bikin kajian, ajakin orang untuk bisa bergabung di sana. Justru kalau di situ kita bisa dan mampu, wah itu Masya Allah. Gitu. Jadi kembali lagi tergantung daerahnya. Jadi utamakan yang memang daerah-daerah yang memang sangat jarang. Memang ada sapi, memang ada kambing, tapi mereka itu bukan sebagai buat kurban, tapi dijadikan mata pencaharian. Misalnya kayak di Garut di tempat saya, banyak orang yang punya sapi, tapi dipakai buat perah sapi perah. Apa susunya dijual dan sebagainya. Kalau itu dikurbanin, biasanya bingung kan gimana caranya. Maka kita ini sebagai ladang dakwah, maka saya, hayu bergerak bareng-bareng. Kerjasama dengan DKM-nya di setempat. Ayo ngapain? Jadilah wasilah kebaikan. Di situ kita bikin kurban. Kebayang ya, yang tadinya biasanya nggak pernah ada kurban sapi, ujuk-ujuk ada plek sapi 3 langsung di situ eksekusi. Kira-kira warga setempat bahagia apa bahagia banget? Bahagia banget pasti itu mah. Gitu ya. Nah, kemudian ini Ustadz gimana nih? Mending mana kurban 3,5 juta kambing atau sapi? Kalau hemat saya, maaf gitu ya. Kalau memang sapi belum terpenuhi 7, maka bergabunglah dengan sapi. Kenapa? Karena maaf ya, setiap orang suka nggak makan daging sapi? Oh banget. Ada setiap orang suka nggak daging kambing? Pak Ismail suka? Suka banget apa biasa aja? Suka banget diperangnya di sate ya gitu ya. Oke. Tapi kalau ada orang yang maaf ya, yang punya penyakit tertentu, itu terkadang daging kambing dihindari ya nggak? Kenapa? Katanya seperti itu ya. Tergantung. Kalau hemat saya mending karena sapiin aja gitu ya. Masya Allah. Baik. Ada apa nih? Apa itu? Ustadz mana ini? Pertanyaannya apa? Perbedaan ini saya susah di sini. Perbedaan apa Pak Ismail? Perbedaan kurban dan sedekah di bulan puasa. Perbedaan keutamaan berkurban dengan sedekah pada saat bulan puasa apa? Oh berbeda. Kalau kurban ditentukan waktunya, sedekah kapan saja ya Bu Reni. Kalau sedekah itu kapan saja, di mana saja, berapapun saja. Kalau kurban ditentukan. Udah mah jarang. Jadi hemat saya kumpulin sedekah kita, beliin kambing, sedekah apa kurbanin. Karena kurban itu adalah ada waktunya, ada ketentuannya. Jadi tidak bisa disamain. Tapi Ustadz apa hukumnya? Intinya sama-sama sedekah menebarkan kebaikan. Tapi ditentukan apanya? Waktunya, jenisnya yang saat dikurbaninnya seperti itu ya. Gitu Bu Reni. Lanjut apalagi nih? Kurban dari 1 ekor sapi 7 orang. Terus? Setiap orang yang berbeda selain kurban ada yang nazar, ada yang akikah, bagaimana hukumnya dan niat Ustaz? Nazar dan akikah beda. Kalau akikah kullu gulamun murtahanun bi aqiqatihi summa tadbahu bi yaumi sabihi summa yuhlaku wa yusamma. Setiap bayi yang terlahir tergadai harus ditebus dengan apa? Tadbahu bi yaumi sabihi, motong kambing di hari yang ke-7, laki-laki 2, perempuan 1, wa yusamma, dikasih nama dan ditahlik, dibotakin. Jadi beda. Saya mah sekaligus niat kurban, sekaligus niat akikah, maci teu? Sah teu? Enggak bisa sah, enggak bisa. Niat saya sholat duhur sama asar disatuin tapi tetap 4 rakaat, sah tidak? Enggak sah. Gitu. Enggak bisa disamain. Akikah ya kurban seperti itu ya. Apalagi tadi? Kurban dengan sedekah. Untuk biaya operasional kanker saudara mana yang lebih dipilihkan? Kanker sedekah sama nyelamatin sedekah untuk kurban atau nyelamatin yang kanker? Oke, yang kanker dulu diutamain karena itu hubungannya dengan diri, dengan nyawa. Kurban bisa jadi tahun depan insya Allah kalau ada umur. Ustadz nggak bisa kurban, gantinya apa? Ganti dengan sedekah. Kalau misalnya nggak bisa kurban 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing, 1/7 sapi, lagi-lagi ada program apa? Sedekah kurban, sedekah daging.
Ustaz, saya mau mau buat nyelamatin kanker saja, enggak sedekah. Ya boleh, tapi hemat saya mending dua-duanya. Justru kita sedekah, semoga Allah ridho menolong biar kankernya sembuh, kan gitu. Ada lagi Pak? Apabila suami sudah wafat yang biasanya almarhum melakukan khidmat, Ya. apakah nanti bisa diatasnamakan istri dan keluarga atau atas nama anak laki-laki yang sudah mampu untuk berkorban? Nah, apabila kita berkorban lebih dari satu tempat, apakah boleh? Jadi kurban buat yang sudah meninggal gitu? Maaf ya. Sudah meninggal tapi tidak atasnamakan istri atau anaknya, boleh nggak? Kurban atas nama yang sudah meninggal gitu. Gimana ya? Ini saya nggak bisa baca kolom chat nih. Biasanya suaminya kurban, terus Sekarang apakah kurbannya bisa diatasnamakan istri dan keluarga atau atas nama anak laki-laki yang sudah mampu untuk berkorban? Atas namanya. oh, atas namanya. Jadi gini, pola kebiasaan orang, terutama almarhum juga termasuk orang tua kita teruskan pola kebiasaannya. Karena itu akan jadi jariah buat almarhum. Bagaimana dengan yang sudah rutin kurban, sekarang sudah meninggal? Bagaimana caranya kita teruskan? Terus niatnya buat yang meninggal, boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Kurban untuk atas nama orang yang sudah meninggal? Ya boleh. Terbukti Rasulullah berkurban 100 ekor unta untuk siapa? Untuk keluarganya yang sudah tidak ada sekalipun, untuk sahabat-sahabatnya yang sudah tidak ada sekalipun, untuk siapa? Untuk umat-umatku kelak Muhammad yang kelak mereka sudah tidak lagi bisa melihat aku, kata Rasulullah. Saking sebegitu sayangnya Nabi. Jadi ngalir dapat nggak pahalanya, udah otomatis. Tapi ingat, itu adalah bagian melepaskan pengorbanan sedekah kita. Baik, gitu ya. Ada lagi? Kurban boleh dari satu tempat boleh. Mau di Garut, mau di Bandung, mau di manapun silahkan. Intinya adalah melepaskan kemelekatan cinta kita terhadap harta. Saya mau menyumbang seluruh YAI di Indonesia yang 81 cabang. Misalnya Agnia yang hadir saat ini, saya mau mau kurban, kirim seharga 1 ekor sapi. Masing-masing dikirim minimal 25 juta ke 81 kota. Boleh apa boleh banget? Boleh banget, silahkan. Tidak mesti harus setahun sekali, seumur hidup pokoknya mah. Selama kita masih ada, selama kita mampu dan bisa. Ustadz, apalagi? Satu lagi Ustadz. Panitia kurban bolehkah diberi upah atau honor? Justru itu, panitia kurban itu adalah panitia yang berjibaku ngebantuin. Bahasanya bukan dikasih honor, tetap dikasih jatah tapi juga dilebihin. Ya. Jadi buat apa? Ya buat uang lelahnya lah. Ya buat beli kopinya ya. Boleh? Boleh, silahkan. Wajar itu mah ya. Karena tidak akan jalan ini kurban tanpa panitia. Tidak akan jalan ini yayasan tanpa orang di dalamnya yang mengurus. Maka kita perhatikan juga ya. Jadi pertanyaan, jika boleh mengatasnamakan kurban kepada yang sudah wafat, ya boleh, silahkan ya. Boleh diperbolehkan. Imam Syafi'i menyatakan seperti itu. Boleh? Boleh, dipersilahkan. Ada lagi yang mau disampaikan? Pertanyaan. Baik, mungkin Mas Admin boleh dibantu juga untuk di kolom chat. Mungkin kalau mau kurban ke YAI, ke pusat atau ke daerahnya silakan dibantu juga. YAI di daerah mangga silahkan untuk memberikan info barangkali di daerah Jogja, Bali, Bandung, Langsa, mana lagi tadi tuh? Lombok, mana lagi? Batam dan sebagainya ya, dipersilahkan. Di kota-kota yang sudah ada YAI-nya, Ustadz nggak ada YAI-nya, boleh nggak di masjid setempat? Boleh, silahkan. Gitu Bapak Ibu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, disampaikan Bapak Ibu yang baik? Kalau ya. Sebenarnya karena pengen di sini, pengen di sana, jadi akhirnya mungkin kalau dari sisi harga jadi mungkin tidak terbaik banget
banget, tapi karena memang pengen dipecah ada yang butuh, jadi butuh gimana kan? Kalau pokoknya gini, di antara mana antara 1 dan 2, dua-duanya butuh nih, tapi lihat grade-nya kampungnya mana yang lebih butuh. Kalau saya. Kalau dua-duanya pengen nih, cuman akhirnya tidak numpang pada kenapa? Ya, misalnya gini, ada uang 50 juta, pengen 2 sapi. Kira-kira mending 30 juta, 30-20 atau 25-25? Enaknya 25-25, biar adil. Jadi tidak ada yang diprioritaskan. Tapi kalau seandainya benar-benar kampung banget, yang ditanya selama ada itu kampung, sama sekali nggak ada yang kurban misalnya, gitu kan? Gitu. Mending hemat saya adalah, mending langsung di situ 2 sapi. 50 juta beliin 2. Ya kan, biar kadutnya banyak, tulangnya banyak, ya enggak, daging-dagingnya juga banyak. Kalau hemat saya seperti itu. Tergantung kondisi seperti apa bentuknya. Gitu Pak. Mudah-mudahan berkah. Ada lagi? Bapak Ibu, Bu Wiwik dari Semarang, ada yang mau ditanyakan Bu? Silahkan. Dari siapa lagi yang hadir? Bu Nunung dari Gresik, semuanya barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Alhamdulillah sudah pada beraktivitas, ya. Sudah pada bergerak melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, terima kasih, mohon maaf lahir batin atas kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah lewat kajian tentang kurban ini. Raihlah kurban, tunaikan kurban, raihlah ketakwaan, dan semoga ketakwaan ini selalu senantiasa ada insyaallah. Mulai share flyer ya Bu Nunung dari Gresik, mulai share, ajak orang, update status. Ya, di story-story kita sudah mulai bergerak dari sini, teman-teman sekalian. Insya Allah mudah-mudahan berkah buat kita. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nashhadu bi anna annaka antallah la ilaha illa anta ya Rabb ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Aslih li sya'ni kullahu ya Allah wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Duhai Allah yang maha baik, jadikanlah pagi ini ya Allah pagi yang berkah. Engkau titipkan kepada kami ilmu wawasan yang membuat kita semakin takjub, semakin istiqomah, semakin lillah berjuang di jalan-Mu ya Allah. Duhai Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar berjuang, benar-benar menyebarkan kebaikan, benar-benar menebarkan cahaya, benar-benar jadi jalan istiqomah bagi hamba-hamba-Mu yang lainnya. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mewakafkan diri di mata Engkau ya Allah. Orang-orang yang berjuang tanpa kenal lelah. Hanya satu yang cari adalah ridha-Mu saja ya Rabb. Jadikanlah pula kami ya Allah orang-orang yang tunjuki jalan pada jalan kebaikan, keistiqomahan. Orang-orang yang Kau benar-benar bimbing setiap langkah dan perjuangannya. Orang-orang yang benar-benar ya Allah cahayai dengan ketauhidannya. Ya Allah, jadikanlah kami komunitas, lembaga yang jadi jalan bersama-sama menuju hamba-Mu, menuju ridha-Mu, menuju orang-orang yang senantiasa kami jadikan sahabat sampai surga. Ya Allah ya Rabbana, mampukan kami tahun ini bisa berbuat kurban ya Allah. Mampukan kami tahun ini bisa berbuat lebih untuk umat ya Allah. Mampukan kami ya Allah tahun ini bisa memberikan yang terbaik, yang bermakna di dunia, berarti buat nanti di akhirat ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Bapak Ibu, sahabatku semua yang menyimak pagi hari ini, semoga Allah berkahi, Allah mampukan kita, Allah istiqomahkan kita. Kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saninten buah saninten dicana kaparapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.